Manajemen Sumber Daya Insani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tantangan MSDI dan masalah MSDI. Tantangan MSDI terbagi dari dua bagian, yaitunya yang pertama tantangan internal dan kedua tantangan eksternal. Yang termasuk tantangan eksternal yaitu 1. Memonitoring lingkungan, 2. Mengevaluasi dampak perubahan, 3. Mengambil tindakan-tindakan yang proaktif, 4. Mendapatkan dan mengenal umpan balik. Tantangan MSDI secara eksternal. 1. Tantangan teknologi. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi dan komunikasi akan terus berevolusi. Perkembangan teknologi tersebut sejalan dengan sifat manusia yang tidak akan pernah berhenti bereksplorasi. 2. Kegiatan personalia. Bidang manajemen personalia ini memastikan bahwa setiap sumber daya manusia memiliki kualitas yang dibutuhkan. Yang ketiga, kondisi politik dan pemerintahan. Semakin baik dan bagus kebijakan politik dan pemerintahan, maka akan semakin memperkuat sumber manajemen daya insani. Dan juga telah dikatakan bahwa politik tidak selalu berarti buruk. Politik adalah media kompetensi gagasan antara sejumlah pihak yang berbeda guna mencapai tujuan masing-masing. Faktor eksternal tantangan sumber manajemen daya insani. Yang pertama, kondisi geografis. Kondisi geografis dapat menggambarkan komposisi angkatan kerja, seperti umur, pendidikan, persentase penduduk yang termasuk ke dalam angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang berusia 15 tahun atau lebih, yang bekerja atau punya pekerjaan. Yang kedua, kondisi sosial budaya. Kondisi sosial budaya mengacu pada aspek-aspek sosial dan budaya suatu masyarakat, termasuk norma, nilai, kepercayaan, struktur sosial dan interaksi antar individu di dalam masyarakat. Kondisi sosial budaya mempengaruhi cara-cara manusia berperilaku, bersosialisasi, dan berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga, pasar tenaga kerja. Fungsi dari pasar tenaga kerja ialah mengalokasikan secara optimal tenaga kerja di antara berbagai alternatif pengguna dalam pekerjaan produktif, serta memberikan rasa harga diri dan kepastian hidup sebagai sarana penyaluran tenaga kerja dan sebagai sarana untuk informasi tentang tenaga kerja. Yang keempat ialah kondisi ekonomi. Contoh faktor dari kondisi ekonomi yaitu kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial, dan pengangguran. Tantangan masalah ekonomi dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian suatu negara. Tantangan internal. Yang pertama yaitu karakter organisasi. Karakter organisasi yaitu kondisi di mana setiap organisasi atau lingkungan kerja mempunyai peraturan, kebijakan, sistem yang berpengaruh pada setiap karyawan. Yang kedua, serikat karyawan. Pembentukan serikat karyawan sangat penting karena dapat menjaga hubungan baik antara perusahaan dan karyawan. Yang ketiga, sistem informasi. Pada dasarnya, manajemen sumber daya insani melibatkan kebijakan dan keputusan yang berpengaruh terhadap karyawan sebagai tenaga kerja. Manajemen sumber daya insani memiliki konsep dasar yaitu menempatkan semua karyawan sebagai manusia. Yang keempat yaitu perbedaan individual karyawan. Perbedaan dari setiap individu dari fisik maupun non-fisik. Yang kelima, sistem manajer dalam karyawan. Bagaimana cara kita untuk menjadi seorang manajer yang baik? 1. Membangun komunikasi terbuka dengan tim. 2. Mengetahui kebutuhan setiap anggota. 3. Bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, mengurangi kesalahpahaman. Tantangan internal manajemen sumber daya insani masa kini. Yang pertama, mengubah ragam tenaga kerja. Memiliki kemampuan beradaptasi yang baik adalah tantangan besar bagi manajemen sumber daya insani masa kini. Mengubah nilai tenaga kerja. Tenaga kerja generasi baru memiliki pendidikan yang lebih serta menyukai pekerjaan yang menantang dan sulit.
Yang ketiga, mengubah tuntutan karyawan. Karyawan sekarang bukan cuma uang saja, namun juga menuntut kebebasan dalam tempat bekerja. Yang keempat, mengubah tuntunan lingkungan. Lingkungan modern dicirikan oleh globalisasi, meningkatnya persaingan, peraturan pemerintah, serta inovasi dan teknologi. Yang kelima, pengenalan teknologi baru. Teknologi baru dapat mencegah pada pelatihan ulang atau kebutuhan untuk merekrut seorang karyawan. Yang keenam, mengubah pasar. Perubahan pola pasar, pembelian konsumen dapat mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Mengubah tujuan bisnis. Dengan mengubah tujuan bisnis yang baik dapat mempengaruhi permintaan pasar serta tenaga kerja. Yang kedelapan adalah outsourcing. Outsourcing ialah penggunaan jasa tenaga kerja yang direkrut dari pihak ketiga untuk mengisi posisi tertentu di sebuah perusahaan. Yang kesembilan, diskriminasi. Diskriminasi ialah sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Perbedaan tersebut biasanya didasarkan pada agama, etnis, suku, serta ras. Dampak dari diskriminasi yaitu munculnya ketidakadilan di suatu masyarakat. Masalah dalam manajemen sumber daya insani. Apakah teman-teman tahu masalah-masalah apa saja yang terjadi dalam manajemen sumber daya insani? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah dalam manajemen sumber daya insani. Yang pertama adalah persaingan dengan pasar tenaga kerja. Organisasi harus bisa bersaing dengan perusahaan lain untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Fungsi dari pasar tenaga kerja yaitu untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Sebagai sarana penyaluran tenaga kerja, berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh berbagai informasi terkait ketenaga kerjaan. Yang kedua, perubahan teknologi yang cepat. Kemajuan teknologi dalam informasi dapat membuat sulit bagi organisasi untuk mengetahui perkembangan terbaru. Teknologi juga dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Dikarenakan semakin tinggi teknologi yang digunakan, maka semakin rendah pula waktu produksinya, sehingga penyerapan tenaga kerjanya menjadi lebih rendah. Yang ketiga ialah keterbatasan sumber daya alam. Organisasi memiliki keterbatasan dalam infrastruktur serta anggaran dalam sistem informasi. Masalah-masalah yang timbul dalam sumber daya manusia di Indonesia. 1. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. 2. Kurangnya keterampilan sumber daya manusia. 4. Yaitu ketergantungan pada pihak ketiga. Salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh organisasi di masa depan adalah untuk menciptakan organisasi yang semakin beraneka ragam, tetapi sekaligus menuntut pengelolaan yang semakin efisien, efektif, dan produktif. Maka ketergantungan organisasi pada manajemen sumber daya manusia yang semakin bermutu tinggi akan semakin besar pula. Yang kelima yaitu kebutuhan akan keahlian khusus. Sistem informasi yang canggih cenderung membutuhkan keahlian yang khusus. Kinerja organisasi akan dipengaruhi oleh pengelola sumber daya manusia yang dapat dikelola dengan mengetahui keahliannya. Yang keenam yaitu kurangnya pengetahuan akan keterampilan. Ada sebagian tenaga kerja kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam sistem informasi. Dari berbagai literatur dapat diketahui bahwa pengetahuan, keterampilan, kemampuan, atau karakteristik kepribadian individual secara langsung mempengaruhi kinerja seseorang. Yang ketujuh yaitu kurangnya motivasi dan komitmen. Tanpa komitmen tidak akan konsisten. Organisasi yang baik terdiri dari orang-orang yang berkomitmen tinggi. Semakin tinggi nilai komitmen dari setiap individu, semakin baik pula pencapaian organisasi tersebut. Yang kedelapan ialah kurangnya kepemimpinan dan dukungan dalam manajemen.
Manajemen mungkin kurang memberikan dukungan terhadap tenaga kerja. Kepemimpinan dapat dikatakan sebagai sesuatu yang terpenting dari manajemen, karena kepemimpinanlah yang dapat menentukan arah dan tujuan sebuah organisasi dengan memberikan arahan dalam mencapai iklim kerja. Yang kesembilan ialah konflik antar departemen. Konflik antar departemen dapat menghambat kerjasama dan kolaborasi dalam teknologi. Hal ini membuat divisi pemasaran terhambat dalam membuat laporan. Kemudian, terlambatnya laporan juga akan menimbulkan masalah dengan divisi keuangan.